Sebagai mahasiswa peternakan, sudah sewajibnya kita mempelajari tentang proses pembentukan gametogenesis, serta uji kualitas semen. Gametogenesis adalah suatu proses pembentukan, pembelahan, dan pematangan sel gamet, hingga menjadi gamet yang siap berperan dalam proses reproduksi. Gametogenesis pada jantan disebut dengan spermatogenesis, sedangkan pada betina itu disebut dengan oogenesis. Dengan melaksanakan praktikum mengenai proses gametogenesis dapat membantu dalam memahami proses bagaimana terbentuknya sperma dan ovum, struktur sperma dan ovum, serta proses fertilisasi. Nah, pada praktikum uji kualitas semen, dengan itu dapat membantu kita mengetahui kualitas sperma yang baik, yang dimana bermanfaat bagi menghasilkan individu baru dengan kualitas yang unggul dari suatu ternak. Semen beku merupakan sperma yang mengalami dormansi akibat pembekuan oleh nitrogen cair dengan suhu minus 196 derajat Celcius. Beberapa parameter uji kualitas semen meliputi uji makroskopis dan uji mikroskopis, di mana uji makroskopis itu terdiri dari warna, bau, konsistensi atau kekentalan, volume, dan pH. Sedangkan pada uji mikroskopis, pengamatan yang diuji itu ada uji mortalitas, motilitas, abnormalitas, dan konsentrasi. Akan ada banyak kasus di lapangan nanti. Diharapkan setelah lulus nanti, mahasiswa dapat menjadi seorang inseminator. Kasus yang bisa ditemukan adalah salah satunya tingkat keberhasilan IB atau inseminasi buatan. Serta itu, kita dapat meninjau faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan IB tersebut. Nah, salah satunya adalah kualitas semen ini. Dengan mengkaitkan gametogenesis dengan kasus yang ada di lapangan, dengan itu kita dapat mengetahui kualitas sperma yang baik, dari mulai motilitasnya atau pergerakannya. Sedangkan tujuan pada praktikum ini adalah untuk mengetahui proses pembentukan sel gamet jantan dan betina, mengetahui struktur sperma dan ovum, serta fungsi bagian-bagian yang terdapat, serta fungsi bagian-bagian sperma dan ovum, proses terjadinya fertilisasi, serta untuk mengetahui kualitas semen dengan pengujian kualitas sperma. Nah, sedangkan manfaat dari praktikum ini adalah mahasiswa mampu memahami dan mengetahui proses terjadinya gametogenesis, baik pada ternak jantan maupun betina, secara urut dan benar, serta mampu melakukan dan menganalisis semen beku secara makroskopis dan maupun mikroskopis. Perkenalkan, nama saya Kaila Kalisa. Saya akan menjelaskan tentang manfaat, materi, dan bahan tentang gametogenesis atau uji ke semen. Jadi manfaatnya itu adalah mahasiswa mampu memahami dan mengetahui proses terjadinya gametogenesis pada ternak jantan dan ternak betina secara urut dan benar, serta mampu melakukan dan menganalisis semen beku secara mikroskopis dan mikroskopis. Terus materinya ada alat dan bahan. Alatnya itu alat tulis, mikroskop, pipet, terus gelas ukur, termometer, terus beaker gelas, hemotikometer, terus habis itu container, spuit, terus habis itu cover glass, object glass, terus habis itu ada hand counter, busen, gunting, dan pinset. Terus habis itu ada bahannya, itu ada semen beku, NaCl, oesin, terus habis itu nitrogen cair. Terus metodenya itu ada mengamati penjelasan tentang proses terbentuknya gametogenesis pada ternak jantan dan betina. Terus habis itu ada proses terjadinya fertilisasi. Terus ada mengamati kualitas semen secara mikroskopis dan makroskopis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Akbar Juansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel gamet jantan. Sel gamet jantan dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada akrosom. Akrosom adalah organel yang terletak di daerah frontal kepala sperma yang mengandung enzim penting untuk penetrasi ke dalam oosit dan untuk pembuahan.
Akrosom terbentuk selama proses spermatogenesis. Akrosom merupakan tudung bagian kepala sperma yang menembus sel telur melalui proses kompleks yang disebut reaksi akrosom. Akrosom berfungsi untuk mensekresi enzim hyaluronidinase dan akrosin yang berfungsi dalam membantu sperma menembus ovum. Akrosom yang mengutus sangat penting karena di dalamnya terdapat enzim-enzim lisis yang dikeluarkan saat reaksi akrosom berlangsung, dan selanjutnya enzim-enzim tersebut akan membantu ketika sperma menembus ovum. Yang kedua, ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terletak di luar membran sel dan berupa cairan. Pada sitoplasma terdapat berbagai zat organik dan zat anorganik. Sitoplasma berfungsi sebagai penyedia nutrisi bagi spermatozoa supaya sperma kuat untuk bergerak hingga sampai ke sel telur. Yang ketiga ada nukleus. Nukleus merupakan inti sel yang dikelilingi oleh sitoplasma sebagai pembawa DNA atau kode genetik dan sebagai pengatur sel yang ditemukan pada organisme eukariotik. Inti sel mengandung beberapa materi genetik seperti kromosom, protein, dan DNA atau kode genetik sebagai pengatur sel pembawa informasi yang diperlukan oleh individu baru. Kita lanjut yang keempat. Yang keempat ada sentriol. Sentriol adalah organel silinder yang terdiri dari mikrotubulus, yaitu molekul berbentuk tabung atau untayan protein. Sentriol. Ya, nama saya adalah Muhammad Dimas Saputro dari kelompok 8 IAKTB. Saya akan menjelaskan tentang morfologi sel ovum atau sel gamet betina. Ya, ini bagian-bagian dari sel ovum. Saya akan menjelaskannya. Yang pertama dari corona radiata. Corona radiata terdiri dari sel-sel granulosa. Corona radiata ini berfungsi untuk transportasi nutrisi bagi sel ovum. Selain itu, pada saat fertilisasi, corona radiata juga akan dimasuki pertama oleh sel sperma. Lalu setelah corona radiata ada zona pellucida. Zona pellucida ini terdiri dari 3 bagian atau lapisan. Ada ZP1, ZP2, dan ZP3. ZP1 berfungsi untuk menghubungkan ZP2 dan ZP3. Lalu ZP2 dan ZP3 ini saling bekerja sama juga dengan membran vitalin. ZP2 akan berfungsi memblokade sperma agar tidak ada lebih dari 1 sperma yang masuk pada dalam sel ovum. ZP3 akan bekerja sama bersama membran vitalin untuk memberikan sinyal kepada ZP2 apabila telah ada sel yang masuk, sehingga ZP2 dapat memblokade sperma. Lalu setelah itu ada ooplasma atau sitoplasma. Dalam ooplasma ini ada semua bahan untuk membentuk individu baru seperti protein, ribosom, tRNA, mRNA, dan bahan lainnya. Di dalam sitoplasma ini ada sentriol yang berfungsi untuk memotong bagian kepala dan ekor sperma. Setelah kepala dan ekor sperma terpotong, maka kepalanya akan menuju ke nukleus. Nah, selanjutnya ada germinal spot dan germinal vesicle yang merupakan nukleus dan nukleolus. Ini berfungsi untuk merupakan pusat aktivitas dari sel. Selain itu, nukleus juga mengandung informasi genetik yang berisi karakteristik dari keturunan sel. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alicia Faradita dari kelompok 8 di RTB akan menjelaskan tentang gametogenesis. Nah, gametogenesis ini merupakan proses pembentukan sel gamet atau sel kelamin yang terdiri atas 2, yaitu ada sel kelamin jantan atau disebut dengan spermatogenesis dan sel kelamin betina yaitu oogenesis. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang spermatogenesis yang merupakan tahapan pembentukan sel kelamin pada ternak jantan. Nah, spermatogenesis tahapan itu dimulai dari kromosom haploid atau 2N ini yang namanya spermatogonium yang nantinya akan membelah melalui pembelahan yang namanya mitosis, atau proses ini juga disebut sebagai spermatositogenesis yang menghasilkan kromosom sama masih haploid atau 2N yang dinamakan dengan spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini nantinya juga akan membelah lagi menjadi kromosom haploid atau N1, yaitu melalui proses pembelahan yang disebut meiosis 1. Nah, proses meiosis 1 ini juga disebut sebagai spermiogenesis.
Nah, yang menghasilkan spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder ini nantinya akan membelah lagi melalui proses meiosis 2 yang menghasilkan spermatid. Di mana spermatid ini akan berdiferensiasi menjadi sperma yang sesungguhnya, atau diferensiasi ini disebut juga sebagai proses penyempurnaan bentuk dari calon sperma ini yang tadinya hanya kepala dan nukleus. Ini organnya itu tubuhnya itu bertambah ada ekornya sebelum menjadi sperma yang sesungguhnya, di mana sperma yang sesungguhnya ini nantinya akan diejakulasikan menuju ke saluran organ reproduksi betina untuk membuahi ovum atau telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Suryautami dari kelompok 8 kelas IRTB. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gametogenesis pada ternak betina. Gametogenesis pada ternak betina disebut dengan proses oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan dan perkembangan sel ovum. Sejumlah sel telur hanya dapat dihasilkan dalam proses oogenesis. Nah, proses oogenesis merupakan proses yang sangat dinamis dan berlangsung dalam ovarium. Proses oogenesis dimulai dari pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut dengan oogonium dan bersifat diploid. Lalu, oogonium akan mengalami pembelahan secara mitosis dan menghasilkan oosit primer dengan sifat diploid. Lalu, oosit primer akan mengalami meiosis tahap pertama dan menghasilkan oosit sekunder dengan sifat haploid dan badan polar 1 dengan sifat haploid. Lalu, oosit sekunder akan mengalami meiosis tahap 2, di mana akan menghasilkan ootit dengan sifat haploid dan badan polar 2 yang bersifat haploid. Lalu, ootit ini akan berdiferensiasi menjadi sel ovum yang bersifat haploid. Lalu, badan polar 1 dan badan polar 2 akan lisis. Sekian, terima kasih. Uji kualitas semen. Uji kualitas semen merupakan suatu pengamatan untuk mengetahui kualitas sperma pada ternak. Terdapat dua jenis pengujian. Yang pertama ada uji secara makroskopis dan uji secara mikroskopis. Uji makroskopis. Uji kualitas semen secara makroskopis meliputi warna, volume, konsistensi, pH, dan bau. Warna. Semen dengan kualitas yang baik mempunyai warna putih susu atau putih kekuningan yang disebabkan oleh adanya pigmen riboflavin. Apabila semen berwarna putih bening, maka menandakan bahwa kualitas spermatozoa yang kurang baik. Dan apabila semen dengan warna coklat atau kemerahan, menandakan bahwa semen telah bercampur dengan darah atau nanah yang disebabkan oleh adanya luka pada saluran kelamin. Volume. Pemeriksaan volume semen merupakan salah satu syarat untuk mengetahui kuantitas semen segar setelah penampungan. Volume semen dipengaruhi oleh bangsa ternak, bahan pakan, umur, dan pola pemeliharaan. Pengukuran volume semen dalam satu kali ejakulasi dapat diketahui dengan cara semen ditampung lalu diukur menggunakan pipet volume dan dibaca skalanya. Volume pada unggas dalam satu kali ejakulasi adalah 0,2 sampai 0,5 ml. Sedangkan volume semen sapi dalam satu kali ejakulasi adalah 5 sampai 8 ml. Dan volume semen pada kambing dalam satu kali ejakulasi adalah 0,5 sampai 1,5 ml. Selanjutnya ada konsistensi. Konsistensi atau kekentalan merupakan salah satu sifat semen yang berkaitan dengan kepadatan atau konsentrasi spermatozoa di dalamnya. Penilaiannya dapat berupa encer, agak kental, dan kental. Semakin kental semen menandakan semakin tinggi konsentrasi spermatozoa yang terkandung di dalam semen. Konsistensi semen dapat diukur dengan cara memiringkan semen yang berada di dalam tabung reaksi untuk mengetahui kekentalannya. Dapat dilihat dari video tersebut bahwa
Semen pada video pertama memiliki konsistensi yang lebih baik dibanding semen pada video kedua, karena semen pada video kedua terlihat lebih encer dibanding semen pada video pertama. Yang selanjutnya ada pH. pH dapat dilihat dengan cara menggunakan indikator pH. Semen yang normal memiliki pH 6,5 sampai 7,8. pH dapat diukur dengan cara meneteskan semen menggunakan pipet pada indikator pH, kemudian diamati perubahan warnanya. Semen pada domba batur memiliki pH 6,5 sampai 6,8. Variasi dari nilai pH tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya aktivitas spermatozoa dalam menguraikan fruktosa sehingga pH menjadi turun, kontaminasi dengan mikroorganisme sehingga pH naik, dan cara mengoleksi semen. Dan yang terakhir ada bau. Semen memiliki bau yang khas, yaitu bau amis. Bau amis khas semen yang disertai dengan bau hewan tersebut menandakan bahwa semen tersebut normal dan tidak terkontaminasi. Adanya bau busuk pada semen yang mengandung nanah disebabkan oleh adanya infeksi pada organ reproduksi jantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Isni Nur Maulida. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji mikroskopis. Nah, di dalam uji mikroskopis ini ada 4 pengamatan. Yang pertama ada uji motilitas, yang kedua ada uji mortalitas, yang keempat ada uji abnormalitas, yang terakhir ada uji konsentrasi. Nah, pada uji motilitas ini dibagi jadi 2, yaitu ada uji motilitas individu dan ada uji motilitas massa. Nah, bahan-bahan yang diperlukan untuk uji motilitas massa itu adalah: untuk uji motilitas massa ada tisu, termometer, beker gelas, straw semen, air hangat 37 derajat Celcius, gunting, tabung Eppendorf, pipet tetes, kaca objek, dan mikroskop. Sedangkan untuk uji motilitas individu, bahan-bahan yang diperlukan adalah: untuk uji motilitas individu, bahan-bahan yang diperlukan ada semen beku towing, pipet tetes, kaca objek, spuit, NaCl, cover glass, dan mikroskop. Nah, lalu dalam uji motilitas individu ini, hal-hal yang harus dipersiapkan adalah kita menyiapkan terlebih dahulu semen beku yang sudah ditowing. Nah, towing ini adalah bentuk proses pencairan sperma dengan air hangat 37 derajat Celcius. Tidak lupa juga kita siapkan air hangat bersuhu 37 derajat Celcius. Nah, dalam uji motilitas individu, yang pertama harus kita lakukan adalah mengambil straw semen, di mana straw semen itu digunting di bagian ujungnya agar si semen itu mau keluar. Lalu dimasukkan ke dalam tabung Eppendorf dan diletakkan di beker gelas yang di bawahnya itu ada air hangat bersuhu 37 derajat. Nah, fungsi dari air hangat ini adalah untuk menjaga sperma agar hidup. Nah, adapun cara-caranya dalam uji motilitas individu ini. Yang pertama adalah kita ambil satu objek gelas, di mana kita ambil satu tetes sperma atau semen dengan menggunakan pipet. Setelah itu, kita teteskan satu tetes NaCl dengan pipet tetes. Lalu kemudian kita tutup dengan cover glass dan diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Nah, standar untuk uji motilitas menurut SNI itu sebesar 40%. Pada perhitungan uji motilitas, rumus yang dipakai adalah jumlah sperma yang bergerak dikali 100%. Hasil pengamatan tadi, ada sebanyak 40 sperma yang terlihat yang bergerak, lalu dikali 100%. Kemudian hasilnya adalah sebesar 40%.
Jadi, ada sebanyak 40% motilitas sperma. Lalu yang kedua ada uji konsentrasi. Bahan-bahan yang diperlukan dalam uji konsentrasi adalah untuk uji konsentrasi ada semen beku towing, pipet tetes, cover glass, hemasitometer, spuit, cawan Petri, eosin 0,2%, cover glass, mikroskop, dan hand counter. Nah, pada uji konsentrasi, langkah-langkah yang dilakukan yang pertama adalah kita menyiapkan hemasitometer, kemudian hemasitometer itu kita pasangkan ke spuit. Lalu kita mengambil semen sampai pada titik 0,5 pada spuit tersebut. Lalu setelah itu kita ambil eosin 0,2% sampai pada titik 101. Kemudian setelah itu dengan hemasitometer yang tadi sudah ditambahkan eosin dan semen, ditutup dengan ujung tangan, kemudian spuitnya itu ditarik. Nah, ditutup pada keduanya, lalu dihomogenkan, ditutup dengan menggunakan jari seperti ini, lalu dihomogenkan dengan membentuk angka 8 sampai 2 dengan waktu 2-3 menit. Nah, kemudian kita teteskan ke bilik hitung di bagian ujungnya. Amati, kemudian setelah itu kita amati di bawah mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Nah, sebelum itu kita harus mencari tahu dulu nih 5 kotak di bilik hitungnya. Lakukan pengamatan di 5 pandang sisi, yaitu sebelah kiri atas, kanan atas, bawah kiri, bawah kanan, dan tengah. Setelah kita mengetahui nih jumlah dari sperma dari uji konsentrasi ini, kita hitung sperma yang terlihat itu memakai hand counter. Lalu standar konsentrasi yang ditentukan menurut jurnal-jurnal itu sebesar 800 kali 10 pangkat 6 per mili, strip 200 dikali 10 pangkat 6 per mili. Pada perhitungan konsentrasi, rumus yang dipakai adalah konsentrasi sama dengan jumlah sperma di 5 kotak dikali 10 pangkat 7. Sesuai hasil pengamatan tadi, ada 250 sperma. Dikali 10 pangkat 7. Jadi, konsentrasi yang dihasilkan dari suatu semen sebesar 250 kali 10 pangkat 7. Nah, yang terakhir ada uji mortalitas dan abnormalitas. Nah, bahan-bahan yang diperlukan adalah untuk uji mortalitas dan abnormalitas ada semen beku towing, pipet tetes, objek glass, eosin 0,2%, bunsen, korek api, mikroskop, dan hand counter. Nah, pada uji mortalitas dan abnormalitas, langkah-langkah yang digunakan atau yang dilakukan, yang pertama kita mengambil gelas objek sebanyak 3. Nah, kita letakkan di tangan. Nah, gelas objek ini kan ada 3 nih. Gelas objek yang pertama kita teteskan semen sebanyak 1 tetes, kemudian setelah itu kita teteskan pula eosin 0,2%. Setelah itu, kaca objek kedua kita gunakan untuk menghomogenkan eosin plus semen tadi di gelas objek yang pertama. Kemudian gelas objek yang ketiga itu digunakan sebagai tempat goresan kaca objek yang kedua tadi. Nah, goresan ini setipis mungkin. Kemudian setelah itu kita nyalakan bunsen. Nah, setelah itu kita fiksasi gelas objek ketiga tadi di atas api. Kemudian setelah itu kita amati di bawah mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Nah, adapun sperma yang abnormal itu ada beberapa bentuk, yaitu ini adalah salah satu dari gambar sperma yang abnormal. Sperma yang abnormal itu ada 2 jenis.
ada abnormalitas primer dan abnormalitas sekunder. Pada abnormalitas primer terdiri dari kepala besar, kepala kecil, kepalanya 2, kepala yang tak berkembang, kepala bulat, kepala pipi, leher zigzag, leher bercabang 2, leher patah, ekor bengkok, dan ekor melingkar. Sedangkan pada abnormalitas sekunder, itu terdiri dari ekor terputus, kepala saja, dan sitoplasmic droplet. Nah, uji mortalitas ini bertujuan untuk menghitung sperma yang mati ditandai dengan kepala yang berwarna merah menggunakan hand counter. Nah, kenapa sih sperma yang mati ini ditandai dengan kepalanya yang berwarna merah? Karena kepala sperma yang mengalami kematian tadi itu rusak atau mengalami kerusakan, sehingga eosin itu dapat mudah masuk ke dalam kepala sperma tersebut. Nah, adapun standar abnormalitas yang sudah ditetapkan, yaitu sebesar kurang dari 20%. Sedangkan standar untuk mortalitas sperma pada sapi Jawa itu sebesar 34,96%. Pada perhitungan mortalitas sperma, rumus yang digunakan adalah jumlah sperma yang mati dibagi dengan jumlah total sperma dikali 100%. Nah, sesuai pengamatan tadi, ada 10 sperma yang mati, dibagi dengan 100 total sperma, dikali 100%. Maka, mortalitas sperma adalah sebesar 10%. Kemudian, pada perhitungan abnormalitas, rumus yang digunakan adalah jumlah sperma abnormal dibagi dengan jumlah total sperma, dikali 100%. Sesuai pengamatan tadi, ada 20 sperma abnormal dibagi dengan 100 total sperma, lalu dikali dengan 100%. Jumlahnya adalah sebesar 20%. Maka ada sebesar 20% sperma yang abnormal. Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sperma memiliki bagian-bagian seperti akrosom, sitoplasma, nukleus, sentriol, mitokondria, ekor, dan membran plasma yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Spermatogenesis merupakan proses perkembangan dan pemasakan sel-sel spermatogenik menjadi spermatozoa, di mana proses ini terjadi di dalam testis. Praktikum ini harus dilakukan secara teliti agar lebih mudah dipahami dan pengamatan oleh praktikan dapat dilakukan dengan baik dan lebih maksimal agar hasil serta ilmu yang didapat bermanfaat. Terima kasih.